Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Katarina Surti, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan proposal saya dengan judul Persepsi Mahasiswa Terhadap Produk Online. Internet telah menjadi kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipisahkan dari gaya hidup masyarakat urban. Teknologi ini begitu fenomenal karena menawarkan kecepatan bertukar informasi dan kemampuan menjangkau ujung dunia sekalipun. Menjamurnya jaringan sosial, bahkan semakin meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, dapat dilihat dari trafik situs Facebook, Twitter, Instagram, dan situasi. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat internet menjadi salah satu media yang tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi juga media berbelanja. Semakin meningkat penggunaan internet membuat para pelaku bisnis berusaha untuk memajukan bisnis yang dijalankannya dengan memperluas jaringan bisnis melalui internet sebagai salah satu media untuk menawarkan produknya. Online shop sebagai toko online yang dapat mempermudahkan mahasiswa untuk mendapatkan sebuah produk atau barang yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan menggunakan online shop yang ditinjau oleh jaringan internet, kini setiap mahasiswa dapat melakukan kegiatan belanja online tanpa harus keluar rumah atau datang ke toko secara langsung. Salah satunya yaitu adanya kehadiran online shop yang didirikan pada tahun 2016. Penelitian ini untuk mempersepsikan online shop sebagai lembaga informasi, seseorang harus memiliki sebuah pengalaman agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai informasi yang diterimanya, sehingga dapat memberikan penilaian kepada lembaga informasi tersebut dengan lebih baik, di mana penerimaan dari stimulus seseorang akan berpengaruh pada proses terjadinya persepsi yang nantinya akan dimunculkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap produk online. B. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang dirumuskan adalah 1. Bagaimanakah pemahaman mahasiswa terhadap produk online? 2. Mengapa produk online selalu tidak memuaskan? C. Tujuan penelitian. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tujuan 1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap produk online. 2. Untuk mengetahui kualitas produk online yang selalu tidak memuaskan. Landasan teori. 1. Pengertian persepsi. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian terdahulu, sumber Trihandayani 2010 dengan judul Analisis Pengaruh Kepercayaan Konsumen Terhadap Persepsi Risiko Belanja Online. Adapun indikator persepsi yaitu A. Persepsi security control adalah keamanan data pribadi yang bersifat rahasia haruslah mendapatkan pengawasan atau kontrol keamanan yang lebih baik dari pihak vendor. B. Persepsi privasi control adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. C. Persepsi integritas adalah persepsi konsumen di mana internet ada pada kejujuran vendor internet. D. Persepsi kompetensi. Persepsi kompetensi adalah persepsi konsumen pada vendor internet bahwa vendor internet mempunyai keterampilan dan keahlian yang memadai. E. Kepercayaan berbelanja online. Kepercayaan berbelanja online adalah keinginan konsumen akan tindakan yang peka dari vendor internet saat transaksi online, didasari
harapan bahwa vendor internet akan berperilaku jujur terlepas dari kemampuan konsumen yang memantau dan atau mengontrol vendor internet. F. Persepsi risiko. Risiko produk mengacu pada ketidakpastian produk atau jasa yang dibeli akan sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan transaksi risiko adalah ketidakpastian akan berakibat merugikan konsumen dalam proses transaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut McMurray. 1. Pelaku persepsi. 2. Target atau objek persepsi. 3. Situasi. 2. Keputusan pembelian. A. Definisi proses pengambilan keputusan pembelian. Keputusan pembelian yaitu beberapa tahapan yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk. B. Faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan membeli. Komponen-komponen tersebut antara lain: 1. Keputusan tentang produk. 2. Keputusan tentang merek. 3. Keputusan tentang saluran. 4. Keputusan tentang waktu pembelian. 5. Keputusan tentang jumlah pembelian. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Isnain Putra Baskara 2013. Penelitian ini berjudul Analisis Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Pelayanan, dan Persepsi akan Risiko terhadap Keputusan Pembelian Situs Jaringan Sosial. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh positif namun tidak signifikan antara kepercayaan terhadap keputusan pembeli melalui situs jaringan sosial. 2. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara keamanan terhadap keputusan pembeli melalui situs jaringan sosial. 3. Ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian melalui situs jaringan sosial. 4. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara persepsi akan risiko terhadap keputusan pembelian melalui situs jaringan sosial. Pikir. Persepsi merupakan proses di mana individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia di sekelilingnya. Bentuk-bentuk persepsi. A. Persepsi positif. B. Persepsi negatif. Dapat diartikan bahwa persepsi baik yang positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Munculnya suatu persepsi positif atau persepsi negatif, semua itu tergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala pengetahuan tentang suatu objek yang dipersepsikan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Adapun faktor lain yang mempengaruhi persepsi yaitu A. Faktor perhatian. B. Faktor fungsional. C. Faktor struktural. 3. Proses terjadinya persepsi. Persepsi terjadi melalui proses, dimulai ketika dorongan diterima melalui pengertian kita. Kebanyakan dorongan yang menyerang pengertian kita disaring, sisanya diorganisir dan diinterpretasikan. Harga produk online pada mahasiswa. Temuan penelitian
Yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penelitian ini adalah harga produk online lebih menguntungkan daripada produk offline. 2. Mahasiswa yang berbelanja online selalu mencari produk baru. Daya tarik baru yang paling penting adalah harga yang cocok dengan anggaran mereka. 3. Mahasiswa ekonomi pembangunan berpikir ekonomis dan hemat. A. Harga produk. Harga adalah senilai angka yang dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Contoh transaksi yang menggunakan sistem tawar-menawar adalah pembelian di pasar. Indikator yang mencirikan harga adalah 1. Keterjangkauan harga produk. 2. Harga yang sesuai dengan kualitas produk. 3. Harga yang sesuai dengan manfaat suatu produk. 4. Daya saing produk. B. Tindakan ekonomis. Ekonomis adalah suatu tindakan atau perilaku di mana kita dapat memperoleh input atau barang dan jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang sekecil mungkin. Hipotesis. 1. Diduga mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores tidak memiliki pemahaman terhadap online shop. 2. Diduga pembelian secara online tidak memuaskan bagi mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores. I. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dianggap tepat untuk memberikan gambaran mengenai persepsi mahasiswa dan nantinya akan didukung oleh data yang diperoleh. Adapun populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa. Kemudian teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah snowball sampling yang akan digunakan dengan cara peneliti datang kepada mahasiswa untuk dijadikan sampel pertama dengan memiliki penggunaan serta mengetahui informasi sesuai kebutuhan peneliti yang dapat dijadikan sebagai kunci. Tetapi setelah cukup berbicara, maka mahasiswa akan diminta untuk menunjukkan atau mengarahkan peneliti untuk mendapat respon lainnya agar dapat dijadikan sampel lagi. Begitu pula seterusnya sampai jumlahnya semakin banyak. 2. Definisi operasional variabel. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu persepsi dan online shop. Definisi variabel sebagai berikut. Tiga, lokasi penelitian. Definisi variabel. 1. Persepsi adalah proses di mana konsumen memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti mengenai berbelanja secara online. 2. Online shop adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang, jasa, dan lain-lain dari seseorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui internet. 3. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. 4. Populasi dan sampel. Populasi. Seluruh mahasiswa program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores. Sampel mahasiswa semester 7 program studi ekonomi pembangunan. Jenis dan sumber data. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data primer berupa foto pesanan barang secara online, sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh melalui sumber tertentu. Foto dan komentar pada postingan penjual yang ada di media sosial dan data lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Untuk mengumpulkan data persepsi mahasiswa terhadap produk online di Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Flores, maka metode yang digunakan adalah
melalui penyebaran angket atau kuesioner. 7. Teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Observasi, 2. Pertanyaan terstruktur atau kuesioner. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.